beliau meskipun sesibuk apapun ya di kegiatan pemerintahan atau apa, selalu ada berada di rumah bersama anak-anak dan keluarga di waktunya. Beliau tidak pernah mengikut sertakan pekerjaan kantor itu dibawa ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMH. Senang sekali tentunya saya Kenanga Aprilaski dapat kembali menyapa Sobat sekalian dalam podcast Mitra Mulia Husada spesial edisi Ramadan Mulia. Seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk sekedar berbagi informasi, berbincang, berbagi tips and trik selama bulan suci Ramadan. Dan juga nggak kalah spesial nih untuk podcast yang kali ini. Kira-kira bisa ditebak nggak sih? Mungkin udah kebaca ya dari thumbnailnya. Dan hari ini kita juga kehadiran narasumber yang juga tak kalah luar biasa. Sosok wanita cantik, menginspirasi, menjadi role model di Provinsi Lampung, terkhusus Kabupaten Lampung Tengah. Bisa ditebak? Sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Ibu Indri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kabar-kabar kan ini baru pulang ibadah umroh. Ya. Betul ya Bu ya? Ya. Gimana sih, boleh nggak diceritakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, adakah pengalaman spiritual yang berbeda di Ramadan ini dengan Ramadan sebelumnya? Karena yang ini umroh gitu. Iya, alhamdulillah Mbak Kananga, kemarin kami dikasih kesempatan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Biasanya kan kita di bulan biasa ya, ini alhamdulillah kita dikasih di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga saya beserta bapaknya, anak-anak juga bisa mengikuti suasana dan kondisi Ramadan di Madinah dan di Mekah. Luar biasa. Mohon izin Ibu, ada bedanya nggak sih Bu di Ramadan di sana? Kan kita juga mau ya, siapa tahu cerita dari Ibu Indri bisa dirasakan sama kita di sini. Ya, di sana lebih nikmat puasanya karena kondisi situasinya lebih ini ya, lebih karena kita dekat dengan Masjid Nabawi ya, jadi rutinitas itu kita terbawa. Jadi pada waktunya sholat kita cepet-cepet ke masjid, anak-anak pun begitu. Jadi mereka lebih senang gitu kan menikmati puasanya. Tapi dengan orang sering bilang ya, katanya puasanya di sana berat, tapi ternyata kalau kita udah menjalani sendiri sama aja. Sama aja. Bedanya suasananya di sana ya, dan lebih semangat, lebih semangat untuk untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan suci Ramadan gitu. Nah nih Sobat MH, mungkin sedikit banyak yang merasakan juga bahwa tidak hanya sosok perempuan saja yang merasakan ya, mungkin yang semua umat yang berpuasa merasakan bahwa aktivitas kita tuh bertambah 2 kali lipat saat bulan suci Ramadan. Betul nggak sih Bu Indri? Iya betul. Kalau dari Bu Indri sendiri, apa sih tantangan terbesar sebagai seorang ibu, seorang istri, kemudian juga sosok yang sangat diinspirasikan, yang sangat menjadi role model di masyarakat, tantangan dalam menjalankan ibadah suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Oh iya. Memang kalau di bulan Ramadan kan lebih lebih berat, dalam arti kita perlu menyiapkan buka puasa, kemudian kita sahur, jadi kita bangun lebih malam kayaknya lebih. Kemudian setelah sahur kita kan harus beraktivitas ke kantor ya. Tapi kalau kita sudah menjalaninya itu lebih mudah sih. Berbagi waktu, pintar-pintar aja kayak kita berbagi waktu. Kalau tantangan tersendiri sih Bu, dari Ibu Indri kalau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tantangan terbesarnya apa Bu? Kalau pribadi sih sebenarnya lebih menyenangkan di bulan Ramadan ya. Jadi nggak terasa tantangannya, betul ya Bu ya? Nggak terasa karena kesibukannya banyak di rumah, jadi tahu-tahu kok udah buka. Jadi lebih senang, justru lebih sangat menerima kehadiran bulan suci Ramadan ini. Dan juga
seperti yang kita ketahui, Bu Indri ini adalah sosok yang sangat menginspiratif. Kesibukannya nggak hanya di rumah ya sobat, di luar juga padat banget. Mungkin sobat-sobat MMH yang mengikuti aktivitas Ibu baik di sosial media ataupun melihat secara langsung tuh sibuk banget. Gimana sih Bu cara Bu Indri menyeimbangkan antara ibadah, kemudian kegiatan di luar, pekerjaan, dan juga menjadi sosok ibu dan istri di rumah gitu? Saya berusaha untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatan yang kegiatan di luar itu cukup saya lakukan dari pagi sampai sore. Nanti setelah sore atau sore ke malamnya itu saya berusaha untuk berada di rumah, untuk berada di tengah-tengah anak-anak. Dan jadwal kegiatan di luar rumah pun kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah disiapkan ya. Jadi kita berusaha untuk on time. Oke. Nanti kalau nggak on time kan ngulur-ngulur ya. Gitu. Betul sekali. Sebenarnya perlu diberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya kepada Ibu Indri ini, karena beliau juga baru selesai menjalankan ibadah, kemudian dihadirkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Tapi mohon izin Bu, sering ada komplain nggak sih Bu dari anak-anak kalau misalkan Ibu mama keluar terus deh gitu, jarang sama aku deh gitu, gimana? Sering ada komplain nggak Bu? Ya, terus gimana cara tanggepinnya? Nanggepinnya ya kita kasih pengertian ya ke anak-anak bahwa di hari besok atau di hari ini mami ada kegiatan ini. Jadi kalau ada keperluan di jam berapa saya harus menepati janji itu. Jadi berusaha seperti itu. Karena kalau dan saya berusaha ngasih pengertian ke anak-anak. Jadi ya dibuat janji lah sama anak-anak, dan itu harus kita tepati. Lagi-lagi Bu ya, memang kalau dengar dari ceritanya Bu Indri pun saya nggak tahu ya saya kuat apa enggak nih jadi Bu Indri besok ya. Besok nggak tahu, besok apa kapan. Oke Bu, mungkin mohon izin Bu ya, kita mau sedikit lagi tanya sama Bu Indri ini. Bagaimana sih cara Bu Indri dalam meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan di tengah kepadatan aktivitas gitu? Gimana kalau dari untuk Ibu Indri sendiri? Kegiatan ibadah ya. Insya Allah dengan adanya bulan Ramadan ini saya pribadi dimudahkan kegiatan ibadahnya, karena pada saat kita puasa kita ingat waktunya sholat ya. Waktunya sholat, kita berhenti sejenak untuk berhenti dari berbagai kegiatan. Kemudian nanti kita lanjutkan kembali kegiatan tersebut. Setelah itu di bulan Ramadan juga banyak acara-acara pengajian ya yang ibu-ibu adakan. Jadi apa yang lebih bisa saya ikuti kegiatannya di bulan Ramadan itu. Memang iya sih Bu, terasa juga bahwa kita memasuki bulan suci Ramadan ini justru tingkat kesadarannya lebih meningkat ya Bu ya untuk beribadah. Iya betul, dan mudah-mudahan itu terbawa ya setelah bulan Ramadan berlalu. Betul, memang saya pun merasakan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini meningkat juga kesadaran untuk beribadah. Kemudian Bu, kalau misalkan tadi kita bahas sudah di keluarga ya, cuma kita mau tahu juga nih, kalau Ibu sendiri bagaimana sih perannya sebagai Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah dalam berkegiatan untuk di lingkungan masyarakat selama bulan suci Ramadan gitu? Sejauh ini sudah banyakkah Bu kegiatannya? Alhamdulillah sudah banyak. Saya berusaha untuk dapat memenuhi beberapa permintaan jadwal untuk hadir di setiap, khususnya ya di pengajian ibu-ibu, terus di kegiatan berbagi bersama kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi di bulan Ramadan itu lebih sering turun di kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, mohon izin Bu, kalau untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ini persentasinya jauh lebih meningkat tuh berapa persen Bu dari hari-hari biasanya? Sebenarnya jatuhnya lebih santai sih. Oh, lebih santai. Ya, karena mungkin kondisi puasa itu ya, jadi kegiatan tidak terlalu padat, jadi di jam-jam tertentu saja, jadi lebih santai sih. Iya, ternyata tidak sepadat hari-hari biasanya ya. Mungkin karena kita juga menghargai waktu-waktunya. Iya, betul, Mbak. Karena kalau di bulan suci Ramadan ini ada porsi-porsi waktunya ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih dengan ceritanya Bu Indri, padat banget kan jadwalnya gitu. Pasti kan kita juga harus punya kesiapan fisik dan mental gitu. Kalau dari
Ibu sendiri gimana Bu menjaga fisik dan mental Ibu di bulan suci Ramadan di tengah kepadatan aktivitas? Ya. Saya berusaha makan yang menunjang ya, maksudnya dibanyakin Bu, makan. nih Sobat MMH mungkin kalau ngelihat Bu Indri ini cantik banget ya. Aduh. Terus badannya proporsional banget gitu. Mungkin bisa dibagi gitu loh Bu tips-tipsnya ke sobat-sobat MMH ini Bu. Ya meskipun di bulan Ramadan jangan lupa olahraga. Jangan lupa makan sayur terutama itu, dan makan buah-buahan. Yang terutama sih tidak menghalangi kita untuk tidak olahraga ya, karena itu puasa ya. Betul. Jadi saya pribadi lebih ke olahraga itu harus ada gitu. Setiap hari seenggaknya setengah jam kita adalah olahraga. Karena kan keringet kita bersih-bersih rumah sama keringet olahraga kan beda. Kan? Mungkin itu yang kita bisa tetap lebih segar, lebih fit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Karena mungkin kalau keringat habis beres-beres agak sedikit ngedumel keringatnya. Iya. Bukan keringat karena happy bisa dapat sehat gitu ya. Oke. Kalau balik lagi nih ya, kita ke Bu Indri lagi nih. Kalau misalkan dari Ibu sendiri, tips dari Ibu untuk berbagi waktu istirahat biar tetap selalu fresh kayak sekarang, walaupun tadi sudah kunjungan ke beberapa tempat ya Bu ya. Biar tetap fresh, itu tips pembagian waktu istirahatnya gimana sih Bu Indri? Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Ya kalau waktunya istirahat aja, stop aja. Jangan dipaksa ya Bu ya. Jangan dipaksa ya. Karena memang stok istirahat kita di bulan suci Ramadan ini terbilang nggak begitu banyak. Iya ya. betul. Karena kita kan bangun udah lebih malam, jadi karena saya terbiasa tidak tidur lagi ya. Dari sahur Bu? Iya betul. Jadi mungkin, tapi kalau itu sudah terbiasa setiap hari, tidak mengganggu juga sih. Oke. Baik Bu. Kalau tadi kan kita sudah membahas bahwa Bu Indri ini adalah sosok inspiratif perempuan-perempuan di Provinsi Lampung, terkhusus Kabupaten Lampung Tengah. Tapi aku juga mau tahu, mungkin Sobat MMH juga mau tahu, siapa sih sosok puan inspiratifnya versi Bu Indri? Boleh dikasih tahu siapa dan diceritakan sedikit mungkin Ibu, silakan. Puan tuh ini ya apa? Maksudnya idola ya? Iya boleh, idolanya Ibu Indri, role modelnya, siapa yang menjadi inspirasi Bu Indri bisa jadi sehebat ini sekarang? Ya, alhamdulillah ada role model yang saya jadikan role model itu adalah ibu saya sendiri, udah gitu ibu mertua saya, yang saya terinspirasi dan termotivasi dengan beliau meskipun sesibuk apapun ya di kegiatan pemerintahan atau apa, beliau tetap selalu ada berada di rumah bersama anak-anak dan keluarga di waktunya itu, dan beliau tidak pernah mengikut sertakan pekerjaan kantor itu dibawa ke dalam rumah. Dan beliau selalu, satu itu yang saya bilang, olahraga itu tidak boleh ditinggalkan. Itu dari mama saya sendiri sih, lebih ke, makanya beliau sampai sekarang saya kadang mikir dengan usia beliau yang sudah 70 kok masih bisa ngerjain kerjaan banyak gitu kan. Terus 70 Ibu. Jadi beliau masih bisa warawiri ke sana ke sini. Jadi saya terinspirasi ya, maksudnya kalau nanti saya di usia begitu saya masih bisa seperti itu. Oke. Bu, dari tadi kan ngomongin Ibu tipsnya adalah olahraga. Mohon izin Bu, kalau dari Bu Indri sendiri biasa olahraganya apa sih Bu? Siapa tahu aku bisa ngikutin. Yang santai aja kok Mbak Kenangan. Misalnya kalau kita coba di rumah aja, seenggaknya kita bisa lari lah ya. Kayaknya itu yang lebih simpel sih. Sebenarnya yang susah itu kan meluangkan waktunya ya. Betul. Kalau larinya sih gampang, ngeluangin waktunya itu yang susah. Betul sekali. Apalagi Bu Indri nih waktunya ya sudah cukup padat gitu, mau disempatkan olahraga itu kan udah luar biasa banget ya Bu ya. Kalau saya yang cuman scroll TikTok ini bisa nggak Bu? Boleh, bisa juga. Oke deh Sobat MMH, tak terasa juga ya mungkin banyak yang bisa kalian ambil dari sosok Bu Indri ini yang sangat menginspirasi. Saya pun ikut jadi terinspirasi dengan cara beliau membagi waktu, kemudian olahraga. Kuncinya adalah olahraga biar bisa cantik secantik Bu Indri. Sehat juga. Betul Bu, kalau misalkan cuma olahraga doang makannya seblak. Jangan banyak jajan Mbak.
Kayaknya kalau Bu Indri nggak suka seblak deh guys. Iya sih. Oke, kalau gitu deh Bu Indri, mungkin ada pesan atau mungkin hal-hal yang mau disampaikan dengan masyarakat atau sobat-sobat MMH dalam menjalankan ibadah puasa sebagai sosok, sebagai seorang perempuan yang kegiatannya lebih bertambah menjadi 2 kali lipat. Adakah pesan? Silakan Bu disampaikan. Kita sebagai perempuan dalam kondisi dan situasi apapun, kita harus pintar-pintar berbagi waktu. Ada waktunya kita mengerjakan pekerjaan kantor, ada waktunya kita mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kita harus bisa seimbang melaksanakan semuanya itu. Insya Allah kalau itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan jadwal, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Dengerin tuh ya sobat-sobat MMH yang suka ngeluh, aduh aku bangunnya makin subuh nih kalau Ramadan. Pulangnya nih langsung masak-masak pulang kerja. Tapi itu bisa menjadi berkah untuk kita. Iya, amin. Kalangan perempuan ya yang mempersiapkan baik buka ataupun sahur. Dan ini juga sobat MMH, sebelum aku closing, aku ada informasi menarik untuk kalian semua. Coba ceritakan sosok wan inspiratif kalian tuh siapa sih? Isi di kolom komentar, siapa yang paling menarik akan dapat hadiah. 2 hadiah menarik, oke? Jadi jangan lupa untuk diisi kolom komentarnya. Kalau gitu, Ibu Indri, saya Kenang Aprilaski mengucapkan terima kasih sudah hadir di podcast Ramadan Mulia, Mitra Mulia Usada. Sampai jumpa nanti di podcast selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak Terima kasih, Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.